Analisis variasi musim. Variasi musiman berhubungan dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim tertentu atau tahunan. Variasi musiman menjelaskan fluktuasi dalam satuan bulanan atau triwulan atau semester dalam satu tahun. Variasi tersebut dapat disebabkan oleh faktor alami maupun institusional dan membawa pengaruh terhadap pola variasi itu sendiri. Pola dari fluktuasi data tersebut dapat dihitung dalam mingguan, bulanan, triwulanan, caturwulanan, dan yang lain sebagainya yang merupakan indeks musim. Variasi musim dari sisi waktu lebih pendek dari tren, kurang dari 1 tahun. Variasi musim deret berkala perlu diketahui agar dapat mengisolasikannya dan membedakannya dari variasi sikli. Secara aljabar, hubungan komponen tren sekuler, variasi musim, gerakan sikli, dan residu dapat dirumuskan sebagai berikut. dB sama dengan ts, fs, fm, dan r, di mana dB sama dengan deret berkala, ts sama dengan tren sekuler, fs sama dengan gerakan sikli, fm sama dengan variasi musim, dan R sama dengan residu metode rata-rata yang sederhana. Langkah-langkah variasi musiman. 1. Ramalkan permintaan pada tahun mendatang dengan menggunakan metode peramalan kuadrat terkecil atau least square. 2. Hitunglah rata-rata data setiap periode, kuartal atau jauh atau semester dan sebagainya. 3. Mencari rata-rata data periode selama tahun data dengan menjumlahkan seluruh nilai rata-rata data setiap periode yang dibagi dengan total periode tersebut. Contoh, jika kuartal atau triwulan dibagi 4, jika caturwulan dibagi 3, jika semester dibagi 2, dan seterusnya. 4. Menghitung indeks musim untuk setiap periode dengan menghitung rata-rata data masing-masing periode dibagi dengan rata-rata data periode selama tahun data. 5. Mencari nilai data setiap periode dengan cara menggalikan indeks musim dengan total data tahunan yang telah diprediksi dengan metode least square dan dibagi dengan periodenya. Contoh, jika kuartal atau triwulan dibagi 4, jika triwulan dibagi 3, jika semester dibagi 2, dan seterusnya. Berikutnya ada metode yang digunakan untuk mengetahui variasi musim. Ada beberapa metode perhitungan yang digunakan untuk mengetahui variasi musim, yaitu dengan mengetahui indeks musim. Berikut beberapa metode yang digunakan tersebut adalah: yang pertama ada metode rata-rata sederhana, yang kedua ada metode rata-rata dengan tren, yang ketiga ada metode rasio rata-rata bergerak. Metode rata-rata sederhana atau bisa disebut dengan sample average method. Pada metode rata-rata sederhana ini mengasumsikan bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan, tidak besar, dan dapat dianggap tidak ada. Rumus mencari indeks musim, yaitu indeks musim sama dengan rata-rata per kuartal dibagi rata-rata total dikali dengan 100. Selanjutnya kita akan membahas soal yaitu PT Donkey memproduksi kacamata dari tahun 2012 sampai 2017. Berikut data permintaan perusahaan selama 6 tahun terakhir. Nah, simak tabel di samping ya. Tahun 2012, kuartal 1 60 unit, kuartal 2 45 unit, kuartal 3 55 unit, kuartal 4 80 unit. Tahun 2013, kuartal 1 70 unit, kuartal 2 48 unit, kuartal 3 58 unit, kuartal 4 85 unit. Tahun 2014, kuartal 1 66 unit, kuartal 2 52 unit, kuartal 3 60 unit, kuartal 4 79 unit. Tahun 2015,
kuartal 1 65 unit, kuartal 2 49 unit, kuartal 3 63 unit, kuartal 4 83 unit. Tahun 2016 kuartal 1 68 unit, kuartal 2 45 unit, kuartal 3 65 unit, kuartal 4 82 unit. Tahun 2017 kuartal 1 70 unit, kuartal 2 50 unit, kuartal 3 70 unit, kuartal 4 84 unit. Selanjutnya kita mencari total produksi, yaitu tahun 2012 didapat 240, 2013 261, 2014 257, 2015 260, 2016 260, 2017 274. Setelah mencari total produksi, kita akan mencari rata-rata, yaitu rata-rata ini dari tahun 2012 sampai 2017 itu jadi di jumlah kuartal satunya itu berlaku sampai kuartal 4 ya. Jadi totalnya 399 untuk kuartal 1, 289 untuk kuartal 2, 371 untuk kuartal 3, 493 untuk kuartal 4. Jadi itu total dari tahun 2012 sampai 2017. Nah itu dibagi 6 tahun yang tadi. Jadi total tadi dibagi 6. Hasilnya kuartal 1 66,5, kuartal 2 48,17, kuartal 3 61,83, kuartal 4 82,17. Nah kan tadi di biaya produksi, jadi juga di total ada 1552 dibagi 6 jadi 258,7. Lanjutan langkah kedua, menghitung indeks musim, yakni menggunakan rumus rata-rata kuartal dibagi rata-rata total dikali 100. Sebelumnya untuk menghitung itu kita mencari rata-rata total terlebih dahulu, yakni dengan rumus rata-rata total produksi dibagi jumlah kuartal. Alhasil 258,7 dibagi 4 yaitu 64,6. Setelah itu kita masukkan rumus indeksnya untuk menentukan permintaan jumlah tiap kuartal. Kuartal pertama yakni 66,5 dibagi 64,6 dikali 100 alhasil 102,9 juta unit. Pada kuartal kedua yakni 48,17 dibagi 64,6 dikali 100 alhasil 310,6 juta unit. Pada kuartal ketiga yakni 61,83 dibagi 64,6 dikali 100 alhasil 95,7 juta unit. Pada kuartal keempat yakni 82,17 dibagi 64,6 dikali 100 alhasil 127,1 juta unit. Jadi peramalan indeks musim penjualan kacamata PT Dulke tahun 2012 sampai 2017 dengan menggunakan metode rata-rata sederhana, yakni sebanyak 102,9 unit pada kuartal pertama, 310,6 unit pada kuartal kedua, 95,7 pada kuartal ketiga, dan 127,1 unit pada kuartal keempat. Manfaat mempelajari variasi musiman. Yang pertama, deskripsi efek musiman memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap dampak komponen ini terhadap rangkaian tertentu. Yang kedua, setelah menetapkan pola musiman, metode dapat diterapkan untuk menghilangkannya dari deret waktu guna mempelajari pengaruh komponen lain seperti variasi siklis dan irregular. Penghapusan efek musiman ini disebut sebagai data musiman atau penyelesaian musiman. Yang ketiga, untuk menggunakan pola masa lalu dari variasi musiman, yakni berkontribusi pada peramalan dan prediksi
tren masa depan, yaitu contohnya seperti dalam norma iklim. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.